Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Ranita Yuliana. Oke, materi yang akan kita bahas sekarang itu adalah tentang fungsi kuadrat. Oke, materi yang sebelumnya yang kita bahas itu adalah tentang persamaan kuadrat. Apa bedanya? Oke, kalian masih ingat persamaan kuadrat bentuk umumnya seperti apa? Oke, bentuk umumnya itu adalah A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0 ya. Oke, boleh saya tulis seperti ini ya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, ini persamaanku kuadrat. Materi yang akan kita bahas sekarang itu adalah fungsi kuadrat. Bentuk umumnya itu seperti apa? Bentuk umumnya itu adalah F memetakan X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Oke, lihat ya, ada perbedaannya sedikit ya, yaitu ini ya. F memetakan X atau bisa kita sebut juga atau bisa kita ganti dengan Y ya. Sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Artinya kalau persamaan kuadrat itu berarti Y-nya itu sama dengan 0. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat itu adalah akar-akar persamaan kuadrat ya, nilai X-nya ya. Nah, kalau fungsi kuadrat himpunan penyelesaiannya berupa apa? Yaitu berupa grafik ya. Nanti apa hubungannya antara persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Nanti kalian bisa lihat ya kegunaan dari persamaan kuadrat ya. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari fungsi kuadrat itu dia berupa grafik ya. Jadi nanti kita harus gambarkan grafiknya seperti apa. Nah, itu nanti kita gambarkan di dalam diagram Cartesius ya. Oke, ada yang tahu ya diagram Cartesius seperti apa? Oke, ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal ya. Sumbu vertikal itu berarti sumbu Y-nya, sumbu horizontal itu berarti sumbu X-nya ya. Dari ini adalah titik pusat atau titik koordinat 0,0. Oke, dari titik pusat ke kanan itu bernilai positif, ke sebelah kiri itu bernilai negatif. Ini adalah sumbu X. Oke. Dari titik pusat ke atas itu adalah bernilai positif, ke bawah bernilai negatif, dan ini adalah sumbu Y. Oke. Grafik dari fungsi kuadrat itu dia berupa kurva ya. Nah, digambarkannya seperti apa nanti? Apakah kurvanya itu seperti ini ya, atau seperti ini, atau seperti ini ya, atau seperti ini, atau seperti ini ya. Dan nanti kita gambarkan ya. Caranya seperti apa? Selamat menyimak. Oke ya. Jadi tadi bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah F memetakan X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. F memetakan X itu bisa kita ganti dengan Y ya. Maka di sini kita ganti bentuk umumnya Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Di mana A, B, C itu adalah elemen R dan A tidak sama dengan 0 ya. Kemudian tadi grafik dari fungsi kuadrat itu dia berupa kurva atau berupa parabola simetris ya. Artinya berarti nanti kurvanya kalau kita bagi 2 itu akan bagi menjadi 2 bagian yang sama ya. Nah, bagaimana kita membuat kurvanya ya atau grafiknya? Langkah-langkahnya seperti apa? Oke, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama adalah kita tentukan titik potong dulu ya. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi kalau misalkan di sini ada diagram Cartesius ya. Tentukan titik potong dengan sumbu X ya. Berarti kalau titik potong dengan sumbu X mungkin di sini ya, sekitaran di sini kan titik potong tuh ya, di sini. Titik potong dengan sumbu X. Artinya kalau titik potong dengan sumbu X berarti posisi titik di
sumbu Y-nya itu berarti ada di sini ya. Kalau koordinatnya berarti ada di Y-nya itu bernilai 0 ya. Jadi kalau menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Ya. Maka fungsi kuadratnya membentuk persamaan kuadrat ya. Jadinya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 karena Y-nya sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikannya? Berarti kan dari sini kita bisa tahu nilai X-nya berapa, yaitu dengan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat ya di pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, kemudian kita tentukan juga titik potong dengan sumbu Y-nya. Berarti kalau titik potong dengan sumbu Y-nya, misalkan titiknya ada di sini kan. Berarti kalau titik potongnya ada di sumbu Y, maka titik X-nya itu adalah berada di posisi 0 ya. Berarti kalau menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0 ya. Berarti di sini X-nya sama dengan 0 ya. Nah, nanti tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi kuadratnya ya. Berarti kita tinggal ganti X-nya itu dengan 0 ya. Kemudian kita tentukan sumbu simetris dan koordinat titik balik ya. Jadi tadi kan kalau misalkan gambarnya seperti ini, maka ini disebutnya itu adalah koordinat titik balik ya. Atau kalau misalkan bentuknya itu seperti ini, berarti kita tinggal cari koordinat titik puncaknya ya. Nah, ada yang disebut dengan sumbu simetris. Sumbu simetris itu adalah nilai X-nya. Jadi kalau misalkan gambarnya itu seperti ini, maka kita bisa cari sumbu simetrisnya ya. Nah, nilai X-nya itu berapa? Ya, nah itu bisa kita cari dari sini. Berarti nilai X-nya itu sama dengan negatif B per 2A. Atau kalau misalkan kita mau mencari koordinat titik puncaknya, koordinat berarti kita harus cari nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Nah, nilai X-nya itu sama seperti mencari nilai sumbu simetri ya. Jadi nilai X-nya itu bisa kita cari dari negatif B per 2A, dan Y-nya itu kita bisa cari dari negatif D per 4A ya. Oke, kita coba aplikasikan ke dalam contoh soal. Oke, ini contoh yang pertama yaitu adalah gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 5. Oke, langkah-langkahnya seperti apa ya? Oke, dari sini kita bisa tahu nilai A, B, dan C-nya ya. Nilai A-nya itu adalah 1, kemudian nilai B-nya itu sama dengan negatif 4 ya, dan nilai C-nya itu sama dengan negatif 5. Oke. Sekarang kita langkah pertama yaitu kita cari titik potong dengan sumbu X-nya ya. Tadi kalau titik potong dengan sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Oke, langkah pertama titik potong dengan sumbu X. Oke, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusikan Y-nya sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadratnya ya. Berarti jadinya adalah seperti ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya kalian bisa menggunakan faktorisasi bentuk kuadrat sempurna atau bisa juga menggunakan rumus ABC ya. Bebas ya. Oke, di sini saya gunakan faktorisasi. Oke, di sini berarti X negatif 5 ditambah 1. Ya, nah caranya seperti apa? Kalian tinggal kembali lagi ke materi yang sebelumnya ya jika lupa ya. Oke. Maka di sini X-nya itu hasilnya X1-nya itu sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan negatif 1. Oke, kalau nanti ini kalian tidak mengerti, kalian coba kembali lagi ke materi yang sebelumnya ya, kalian buka lagi ya. Berarti X-nya itu adalah 5 dan X-nya itu sama dengan negatif 1. Maka nanti titik potong dengan sumbu X-nya, koordinatnya itu adalah 5 dikurangi 0, 5,0 ya. Jadi X-nya 5, Y-nya sama dengan 0 ya. Kemudian memotong juga di titik negatif 1,0. Berarti nanti X-nya sama dengan negatif 1,
Y-nya 0 ya. Jadi nanti kalau digambarkan, oke nanti ya digambarkan di dalam diagram Kartesiusnya ya. Oke. Kedua, titik potong dengan sumbu Y-nya. Oke, tadi kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 0. Berarti kita tinggal substitusikan lagi ke fungsi kuadratnya. Kalau tadi yang ini yang disubstitusikan itu adalah nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau sekarang X-nya yang bernilai 0 ya. Berarti di sini Y sama dengan, oke, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 5. 0 pangkat 2 sama dengan 0. Negatif 4 dikali 0 itu sama dengan 0. Maka Y-nya itu sama dengan negatif 5. Maka koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya itu sama dengan X-nya 0. Y-nya itu sama dengan negatif 5. Oke, berarti kita sekarang tinggal tentukan titik puncak atau titik baliknya ya. Nilai X-nya itu bisa kita cari dari negatif B per 2A. B-nya itu adalah negatif 4 per 2 dikali 1. Berarti sama dengan negatif dikali negatif positif ya. Berarti di sini 4 per 2 sama dengan 2. Oke, berarti nanti nilai X-nya sama dengan 2. Sekarang kita tinggal cari nilai Y-nya. Nilai Y itu adalah kita bisa dapatkan dari negatif D per 4A ya. Oke, berarti kita cari dulu nilai D-nya. Nilai D itu adalah diskriminan ya. B pangkat 2 dikurangi 4 AC. Oke, ini ada di materi yang sebelumnya juga ya. B-nya itu adalah negatif 4 dikurangi 4, A-nya adalah 1 ya. Ini ya, C-nya sama dengan negatif 5. Oke, negatif 4 pangkat 2 16. Positif ya, negatif kali negatif positif. Kemudian ini negatif 4 dikali 1, negatif 4 dikali negatif 5. Berarti positif 20. Maka hasilnya adalah 36. Maka nilai Y-nya itu sama dengan min D per 4A. Min D per 4A. Min 36 per 4 dikali 1. Berarti 36 dibagi 4. 36 dibagi 4 9 ya. Oke, berarti koordinatnya titik puncaknya itu adalah negatif ya ini ya. Negatif. Berarti di sini negatif 9. Berarti titik puncak atau titik baliknya itu adalah X-nya dulu ya. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 9 ya. Ini titik puncaknya berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 9. Oke, berarti kita tinggal gambarkan ke dalam grafiknya ya. Tadi X-nya itu 5. Oke, tadi titik potong dengan sumbu X-nya di 5,0 dan negatif 1,0 ya. Berarti negatif 1,0 itu berarti di sini ya. Negatif 1,0 dan 5,0. Oke. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya itu di 0, negatif 5 ya. Berarti ada di sini 0, negatif 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti di sini ya. Oke, berarti jadi nanti dia memotong di X itu di sini, memotong di sumbu Y itu di sini ya. Oke, sekarang titik
berarti bukan titik puncak tapi titik balik ya, karena nanti bentuknya akan ke atas gini ya. Oke, berarti titik baliknya itu ada di koordinat 2, negatif 9 ya. Berarti 1, 2, negatif 9 berarti ke bawah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9 ya. Berarti di sini ya. Ini negatif 9. Di sini 2. Oke, berarti nanti titik baliknya ada di sini. Oke, kita gambarkan. Oke, maaf ya, gambarnya sedikit seperti ini ya. Nah, nanti jadi kurvanya akan terbuka ke atas ya. Nah, kita coba contoh soal yang kedua. Grafiknya akan menghasilkan seperti apa? Ini contoh yang kedua ya. Gambarkan grafik fungsi f memetakan x sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8. Oke, nanti grafiknya seperti apa? Oke, langkah-langkahnya. Berarti kita tentukan nilai a-nya dulu. Di sini a-nya adalah negatif 1, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan 8. Oke, langkah yang pertama itu adalah kita tentukan titik potong. Oke, titik potong dengan sumbu x. Oke, kalau titik potong dengan sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan nilai y-nya. Berarti di sini negatif x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 0. Oke, kalian bisa gunakan faktorisasi atau rumus bentuk kuadrat sempurna atau dengan cara rumus ABC ya untuk menentukan nilai x-nya ya. Titik potong dengan sumbu x-nya. Oke, saya gunakan yang faktorisasi ya. Oke, di sini berarti positif 4, di sini positif 2 ya. Oke. Berarti di sini hasilnya nilai x-nya sama dengan 4. Yang ini berarti x-nya sama dengan negatif 2. Oke, berarti di sini koordinat titik potong dengan sumbu x-nya di titik 4,0. Di sini negatif 2,0. Oke, kemudian yang kedua titik potong dengan sumbu y. Oke, kalau titik potong dengan sumbu y berarti x-nya yang bernilai 0. Kita masukkan ke persamaan ya, kita substitusikan. Berarti y sama dengan, berarti ini kita ganti dengan 0. Negatif 0 pangkat 2. Ya, berarti di sini pangkat 2, 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0 ditambah 8 ya. Maka hasilnya berarti di sini 0 ditambah 0 ditambah 8. Maka y-nya hasilnya adalah 8. Maka titik potong di sumbu y-nya itu sama dengan x-nya 0, y-nya 8. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kita cari koordinat titik titik balik atau titik puncak ya. Oke, berarti di sini titik puncaknya. Oke, titik puncak itu berarti titik maks ya disebutnya ya. Titik maksimum. Kalau titik balik berarti titik minimum ya. Oke, di sini titik puncaknya. Oke, berarti x-nya sama dengan negatif b per 2a. B-nya adalah 2, A-nya adalah negatif 1 ya. Berarti min 2 per 2 dikali min 1 sama dengan, ini hasilnya adalah per 2 dikali min 1 min 2. Oke, 2 dibagi min 2 min 1. Oke, min dikali min menjadi positif, maka hasilnya adalah 1 ya.
Oke. Sekarang nilai Y-nya. Nilai Y itu adalah min D per 4A. Kita cari dulu D-nya. D itu adalah diskriminan ya. Oke, B-nya itu 2. B-nya 2 berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya adalah negatif 1. C-nya adalah 8 ya. Oke, berarti 2 pangkat 2 4. Negatif 1 dikali negatif 4 dikali negatif 1 positif 4. 4 dikali 8 itu 32. Maka hasilnya adalah 36. Oke, berarti kita tinggal cari nilai Y-nya. Nilai Y itu adalah min D per 4A. Oke, berarti min 36 per 4 dikali min 1 ya. Berarti min 36 per min 4 sama dengan min 36 dibagi min 4 itu berarti min 9. Maka hasilnya adalah 9. Oke, negatif dikali negatif positif ya. Maka titik puncaknya itu adalah X-nya tadi 1 ya, Y-nya 9. Oke, kita tinggal gambarkan ke grafik. Oke, tadi titik potong dengan sumbu X-nya di 4,0 ya. Berarti nilai X-nya 4, Y-nya 0. Berarti titik 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ya. Titiknya ada di sini. 4,0 dan negatif 2,0. Berarti negatif 1, negatif 2. Y-nya ada di posisi 0. Oke, berarti di sini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya itu di 0,8. Berarti X-nya di 0, Y-nya di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti di sini. Oke. Kemudian titik puncaknya itu ada di 1,9 ya. Berarti di sini 1,9 berarti di sini ya. Oke, ini tadi negatif 2, di sini 4. Oke, sekarang ini titiknya X-nya 1. Ini yang 8 ya, ini 9. Oke, kalian gambarkannya pakai penggaris ya. Ini kurang lurus. Oke, berarti gambarnya itu seperti ini. Oke, berbeda dengan kurva yang tadi ya. Nah, kenapa berbeda? Kita masuk ke sifat-sifat fungsi kuadrat ya. Oke ya, dari dua contoh soal yang tadi ya, kita bisa dapatkan sifat-sifat fungsi kuadrat ya. Nah, itu bisa kita lihat berdasarkan nilai A-nya atau bisa kita lihat berdasarkan nilai diskriminannya ya. Kalian lihat di dua soal yang tadi ya, nilai A-nya itu berbeda. Nilai A yang pertama itu bernilai positif dan contoh soal yang kedua itu A-nya bernilai negatif ya. Nah, itu akan menentukan gambarnya itu apakah dia terbalik ke bawah atau dia akan terbalik ke atas ya. Dari soal yang pertama, nilai A-nya itu bernilai positif dan gambarnya itu dia terbalik ke atas ya. Jadi dia terbaliknya ke atas. Jadi jika A-nya itu bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka kurvanya itu akan berbentuk terbalik ke atas. Ya. Kemudian yang kedua itu jika A-nya bernilai kurang dari 0, maka atau bernilai negatif, maka kurvanya akan berbentuk atau terbalik ke bawah. Oke, atau berdasarkan nilai D-nya ya. Nah, kalau berdasarkan nilai D-nya itu untuk menentukan apakah dia memotong sumbu X atau tidak ya. Kalau D-nya itu lebih besar dari 0, oke, kalau D-nya itu dia lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Jadi kalau digambarkan jika D-nya itu lebih besar dari 0 ya, misalkan seperti ini.
dia akan memotong di 2 titik ya. Kedua, kalau D-nya sama dengan 0 ya. Kalau D-nya itu sama dengan 0 ya, maka dia akan memotong di 1 titik ya. Jadi kalau ini boleh mungkin seperti itu, atau mungkin juga bentuknya seperti ini ya. Berarti kalau yang ini hanya memotong di 1 titik sini ya, atau mungkin seperti ini. Oke, ini kalau D-nya sama dengan 0. Oke, atau misalkan D-nya kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0 itu dia tidak akan memotong di sumbu X. Jadi melayang gitu ya. Melayang, nah misalkan seperti ini. Ya, jadi tidak memotong di sumbu X-nya. Oke. Nah, sekarang jika gabungan ya, kita bisa lihat misalkan nilai A-nya itu lebih besar dari 0 dan D-nya itu kurang dari 0. Oke, kalau misalkan A-nya itu lebih besar dari 0, berarti kalau D-nya itu kurang dari 0, itu berarti dia tidak memotong di sumbu X. Tapi karena A-nya itu lebih besar dari 0, maka nanti dia akan seperti ini ya. Ini sumbu X, maka dia akan berada di atas dan dia terbuka ke atas ya. Nah, ini disebutnya adalah defisit positif. Karena nilai fungsi bernilai positif untuk seluruh nilai X. Ini disebutnya adalah definite positif ya. Berarti kalau misalkan A-nya itu kurang dari 0 dan D-nya itu kurang dari 0, maka gambarnya, kelihatan ya tadi. Berarti gambarnya adalah dia akan melayang tapi berada di bawah ya. Nah, ini disebutnya adalah definite negatif ya, karena nilai fungsi bernilai negatif untuk seluruh nilai X-nya. Oke, semoga dapat dimengerti ya. Nanti kita coba lagi ke contoh soal yang lain ya. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.